perekonomian di tanah air mulai bangkit. Namun terjadi fenomena mal-mal berskala besar yang legendaris di DKI Jakarta dan sekitarnya justru sepi. Mal yang berusia puluhan tahun ini seakan sudah tidak menjadi favorit bagi masyarakat. Data hunian mal yang semakin turun menjadi cerminan, pola transaksi berbelanja di pusat perbelanjaan kian turun peminatnya. Berdasarkan laporan konsultan properti Colliers International, tingkat okupansi mal di Jakarta hanya 68,9% pada 2022. Persentasenya turun 2% jika dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 70,9%. Jalan dengan Jakarta, tingkat okupansi mal di Bodetabek tercatat sebesar 68,9% pada tahun lalu. Angkanya mengalami penurunan 1% dibandingkan pada 2021 yang sebesar 69,9%. Tingkat okupansi pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta secara umum terus menurun dalam 5 tahun belakangan. Menurut laporan konsultan properti Colliers, pada 2018 sekitar 83,6% area mal di seluruh Jakarta masih dihuni oleh pedagang. Namun, di tahun-tahun berikutnya, okupansi kian berkurang hingga mencapai titik terendah pada 2022. Sementara, di 2023, Colliers memperkirakan tingkat okupansi mal di Jakarta masih akan sulit bangkit. Kondisi ini seiring dengan harga sewa lahan mal yang bakal naik. Selain itu, tingkat okupansi masih akan tertekan oleh adanya penambahan pasokan pada tahun-tahun mendatang. Setidaknya, ada 3 pusat perbelanjaan di area Jabodetabek yang dijadwalkan akan mulai beroperasi di tahun ini. Tak bisa dipungkiri, bisnis pusat perbelanjaan sangat terpukul saat pandemi COVID-19. Pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat yang sempat diterapkan membuat konsumen berpikir ulang untuk berbelanja di mal. Ketika pandemi COVID-19 di tanah air mulai mereda, serta dicabutnya PPKM, nyatanya geliat transaksi belanja di mal belum pulih seperti sebelum pandemi. Tak hanya itu, persaingan mal dengan situs belanja online masih terjadi sangat sengit. Jadi beberapa aspek produk-produk yang dijual itu masih ada kompetisi. Untuk beberapa produk seperti fashion, lifestyle tadi yang disebut Pak Budianto, memang orang lebih cenderung ke pusat perbelanjaan brick and mortar. Tapi kalau untuk produk-produk seperti elektronik atau grocery gitu ya, orang mungkin lebih memilih untuk berbelanja lewat online. Jadi memang karena persaingan kompetisi di segmen tersebut masih mempengaruhi saya pikir penjualan di kalangan retailer. Tekanan yang terjadi pada bisnis pusat perbelanjaan tak ayal membuat para pengelola pusat perbelanjaan memutar otak. Langkah cepat pun harus dilakukan untuk mengadaptasi perubahan. Agar dapat tetap bertahan hidup, pusat perbelanjaan harus terus-menerus merespon berbagai perubahan gaya hidup yang terjadi. Diperlukan suatu kelincahan dan fleksibilitas dari pengelola mal. Tidak melakukan perubahan-perubahan pasti akan tergerus. Nah, kalau kita lihat ada banyak sekali mal di Jakarta yang bukannya susah, malah bertambah, malah ekspansi gitu Bu. Terus tingkat huniannya udah 100% gitu. Terus kunjungannya ramai sekali, bukan hanya di weekdays tapi di weekend, apalagi di public holiday seperti tahun baru kemarin atau nanti menjelang Imlek, itu semuanya berbenah gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan antisipasi, pasti kita akan lenyap tuh ditelan sama perubahan. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bagi seluruh lini bisnis untuk bertahan. Tak hanya para pengelola mal yang harus memutar strategi, namun tenan sebagai penyewa juga mulai menyusun rencana bisnis yang tidak tergantung pada pusat perbelanjaan. Saat ini kami melihat sejak 2 tahun ini tenan pun sudah mulai mencari non-mall. Artinya cari lagi di outdoor, ada tanah kosong rame-rame dibangun atau ruko, jadi tidak harus mall. Secercah optimisme masih menyelimuti prospek pusat perbelanjaan. Menapaki bulan pertama 2023, pusat perbelanjaan diramal akan semakin ramai. Apalagi dengan dicabutnya kebijakan PPKM oleh pemerintah, seakan mengajak masyarakat kembali main ke mal. Presiden Jokowi bahkan menyempatkan berbelanja beberapa kali pasca PPKM dicabut. Dengan udah nggak berlakunya PPKM, aktivitas masyarakat bisa normal kembali ya seperti sebelum pandemik, dan harapannya tentu buat pusat perbelanjaan
traffic orang ke mall itu semakin meningkat gitu. Jadi karena orang sudah tidak dibatasin lagi dan tentunya dengan seiring dengan perbaikan ekonomi yang sekarang kita harapkan berjalan walaupun perlahan ya, tapi itu akan membuat proyeksi kita bahwa traffic ke pusat perbelanjaan akan meningkat di tahun ini dan ke depan gitu Mas. Dengan kondisi ketidakpastian perekonomian yang masih menghantui 2023, di sisi lain, bisnis pusat perbelanjaan juga belum kembali normal. Pengusaha mal pun meminta keringanan pajak agar para tenan bisa bertahan di tengah berbagai gempuran. Ya, pajak-pajak lah terutama. Apalagi pajak-pajak yang kita lihat yang sebenarnya mestinya nggak ada, jadi ada, misalnya pajak untuk tagihan listrik kita ke tenan. Itu pajaknya ada PPN, ada PPN, padahal listrik mestinya nggak kena pajak gitu kan. Jadi itu sendiri mengakibatkan tenan kita diberatkan hampir 20% itu ya untuk pajak-pajak seperti itu. Jadi saya kira ini yang perlu dibantu supaya kalau misalnya pajak reklame bisa berkurang dan lain-lain, beban dari retailer juga berkurang. Nah, kalau beban retailer berkurang, kemungkinan dia hidupnya yang lebih besar gitu loh. Ini yang penting pemerintah sadari bahwa itu yang perlu dibantu supaya penjualan yang baru mulai mau naik ini jangan terganggu oleh banyaknya pajak-pajak yang harus dibayar. 2023 merupakan tahun kelinci air dan akan menjadi tahun pertama tanpa pembatasan kegiatan masyarakat. Jika warga kembali bermain ke mal, bisa jadi tahun ini pusat perbelanjaan bisa mendulang cuan seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Dari Jakarta, CNBC Indonesia.